diet itu adalah yang harus dilakuin tiap hari dan memang harus dengan pola yang benar, dengan cara yang benar, dengan semuanya yang memang sesuai juga sama personal. Selamat datang di podcast Talk About Goals. Di dunia olahraga, what we do sangat tergantung dengan what's your goals. So, let's talk about goals. Guys, we will talk about goals again. Podcast Talk About Goals ini akan membedah mengenai nutrition, body composition, dan juga healthy dari sebuah goals kita. So, hari ini kita kedatangan dua narasumber ciamik. Siapa itu? Yang pertama aku mengenalkan Pak Dedi sebagai nutritionist dari Sportigo. Halo Pak. Halo. Halo. Nah, yang kedua nih, ada Ci Clarissa. Ci Clarissa Devina Nugraha sebagai praktisi yoga dan coach. Halo Cici. Halo semuanya, salam kenal. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke body composition, nutrition, healthy tadi, aku pengen tanya-tanya mengenai latar belakang dari Pak Dedi sama Ci Clarissa nih. Nah yang pertama mungkin ke Pak Dedi dulu ya Pak ya. Nah mungkin kita ngobrol nutrisi, mungkin dari teman-teman, sebenarnya apa sih nutrisi gitu ya, dan seberapa penting nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, boleh nggak sih Pak dijelasin mengenai nutrisi ini apa? Ya, nutrisi memang menjadi bagian yang sangat penting di hidup kita ya, karena kita setiap hari pasti makan, kita setiap hari minum. Cuman kadang-kadang kita tidak aware apa yang kita makan dan apa yang kita minum gitu ya, sehingga kita merasa kita fine-fine aja kok, sehat-sehat aja, tapi sebetulnya kita tidak menyadari kalau tubuh kita itu kekurangan sesuatu atau kelebihan nutrisi sesuatu. Nah itu yang harus kita adjust supaya kita bisa memperoleh hidup yang lebih sehat secara jangka panjang begitu ya, lebih bugar, lebih fit secara jangka panjang. Nutrisi sangat memegang peranan penting selain juga istirahat dan juga exercise. 3 pilar ini harus kita perhatikan. Oke, so far kalau kita makan kita cuma mikir yang penting kenyang. Enak. Nah itu, enak belum tentu sehat ya sebenarnya. Nah oke, kalau misalnya ngomongin nutrisi kan ada banyak nih Pak. Nah yang paling penting sebenarnya apa sih? Dan mungkin untuk Ci Clarissa nih, seorang practitioner yoga atau yang penyuka olahraga, itu yang penting apa sih Pak sebenarnya? Ya, semua nutrisi penting. Jadi ada 3 nutrisi makro dan 2 nutrisi mikro. Dan juga air. Nutrisi makro itu ada karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian ada lemak, kemudian juga ada protein. Nah, kemudian ada mikronya itu ada vitamin dan ada mineral, kemudian ada air. Nah, protein ini menjadi sangat penting, memegang peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena dia bisa menjadi sumber energi juga. Tetapi dia juga memegang peranan untuk sel pembangun. Kita tahu dari SD kita belajar bahwa protein itu adalah sel yang membangun. Nutrisi yang membangun, bukan sel yang membangun. Nutrisi yang membangun. Di setiap sel kita itu pasti ada proteinnya. Dan sel kita itu pasti akan meregenerasi dirinya setiap berapa lama sekali begitu ya. Pasti dia akan mati, kemudian akan sel yang baru. Nah, sel yang baru itu pasti membutuhkan protein. Semua tubuh kita, setiap selnya butuh protein. Penting banget, betul. Oke, berarti dari 3 yang makro tadi antara karbo, protein, lemak, yang paling penting adalah protein ya Pak ya? Ya, karena protein ini sebetulnya yang paling sering kita abaikan untuk kecukupannya gitu ya. Kalau karbohidrat kita mau udah jangan ditanya deh, kita udah hobi makan mie, roti. Itu udah mudah sekali kita dapatkan gitu ya, gorengan dan lain sebagainya itu mudah sekali kita dapatkan. Lemak juga, aduh jangan ditanya deh apalagi. Ya. Betul, padang. Gorengan itu kan fatnya banyak ya. Roti juga tinggi fatnya gitu ya. Nah protein ini yang seringkali tidak kita dapatkan perhatiannya, kita abaikan gitu ya. Karena apa? Karena protein ini secara harga per gram protein itu biasanya memang lebih mahal dibandingkan karbohidrat dan lemak gitu. Oke. Mungkin salah satunya juga pentingnya protein adalah bisa nggak dibilang kalau kita selnya rusak, nah itu dia membantu untuk recovery juga. Betul, ya. recovery. Betul. Oke, jadi ya lebih cepat regenerasi bisa dibilang. Regenerasi gitu ya. sel, recovery sel. Oke, siap, thank you Pak. Nah, mungkin kalau misalnya kita masuk ke Ci Clarissa nih ya Pak, sebagai nutritionist mungkin practitioner yoga nih, proteinnya seberapa banyak sih Pak yang penting gitu, yang harus masuk ke dalam tubuh setiap harinya? Ya, jadi tadi saya sempat
sebelum acara saya sempat ngobrol-ngobrol sama Clarissa berapa jam sih biasanya dia 1 minggu atau per hari ya yoganya. Clarissa bilang 1 jam sampai 2 jam, bahkan seminggu itu bisa 15 jam tadi ya. Bisa 20 kadang. Bisa 20 jam malah ya. Wah, luar biasa Udah kayak orang kerja kantoran ya. Nah, jadi memang apakah olahraga yoga itu tidak menggunakan beban, tidak menggunakan otot? Sangat menggunakan otot, saya percaya ya. Istri saya juga kebetulan yoga gitu ya. Karena dia menahan beban dari badan dia sendiri, betul ya. Jadi ototnya itu kepake banget. Nah, ketika otot kepake banget itu dia perlu protein untuk recovery-nya. Nah, berapa kebutuhan proteinnya? Biasanya untuk orang yang exercise itu kebutuhan proteinnya kita itu mulai dari 1,5 gram sampai 2 gram per kilogram berat badan. Ya, jadi kita hitung sendiri berat badan kita berapa. Let's say misalnya 50 kilo. Kita start dari 1,5 gram per kilogram berat badan. Pengalinya 1,5. Jadi let's say 75 gram begitu ya untuk kebutuhan proteinnya. Gitu. Kalau orang yang nggak exercise, orang yang santai-santai aja gitu, kebutuhan proteinnya sih 1 gram per hari gitu ya. Tapi kalau exercise pasti lebih banyak, 1,5 gram. Tapi kalau wondering ya, mungkin sebagai orang awam kan bingung kayak apakah 1 gram protein itu dihitung manual apa gimana. Tapi kira-kira kalau orang Indonesia ini biasa makan yang normal-normal nih, yang tanpa tahu itu kira-kira cukupnya itu makan apa aja sih? Nah, ini menarik. Karena kan kadang bingung ya kayak 1 gram apakah protein itu ditimbang apa gimana. Betul, gitu kan. susah ya untuk lama banget gitu kayaknya. Tiap kali mau makan ditimbang doang kayaknya. Keburu kenyang. Keburu males makan ya, masak dulu. Jadi sebagai gambaran, kita makan nasi itu umumnya ya, orang Indonesia itu 100 gram. Sekali makan tuh 100 gram nasi. Atau kalau yang cowok yang badannya gede mungkin bisa 150 gram atau 200 gram gitu ya. 100 gram nasi itu proteinnya berapa? Proteinnya tuh hanya 3-4%. Yaitu 3-4 gram. Roti pun sama, 3-4%. Kita bisa makan roti berapa banyak sih begitu kan? Jadi hanya 3-4%. Kemudian tempe, kita makan tempe itu orang Indonesia rata-rata makan tempe itu 50 gram. 50 gram tuh cukup banyak. Itu proteinnya hanya 7-8 gram tempe. Tahu lebih rendah lagi karena tahu banyak airnya gitu ya. Terus kemudian daging. Daging orang Indonesia itu biasanya makan nggak sampai 50 gram tuh. Lebih kecil dari tempe. Iya sih, soalnya kan ayam paling kita makan cuma 1 ini doang. Betul, ada tulangnya lagi ya. Tulangnya nggak dihitung ya, jangan ditimbang, dicopotin. Belum tepungnya. Betul, belum tepungnya, gedenya di tepungnya kan? Iya. Ayam atau daging itu biasanya orang Indonesia makan sekitar 40 gram atau paling banyak 50 gram. Kecuali memang yang cukup berada mereka biasa makan 100 gram. 40-50 gram ayam atau daging merah itu biasanya mengandung protein sekitar 20%-nya. Kecuali kualitasnya yang bagus, yang benar-benar nggak ada uratnya, nggak ada lemaknya gitu ya. Ya misalnya. Nggak ada kulitnya gitu ya, itu bisa 25%. Gitu ya, dari 40 gram atau 50 gram yang kita makan daging itu ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah kita bisa kelebihan protein? Konsumsi protein kita kelebihan sehingga memberatkan kerja ginjal kita? Sebetulnya sangat tidak mungkin teman-teman. Kalau gitu. dari makan biasa begitu Betul. doang susah banget susah ya. banget. Jangankan kelebihan, mencukupi aja belum tentu gitu loh, gitu kan. Jangankan kelebihan gitu. Jadi nggak perlu takut kelebihan protein teman-teman. Karena orang Indonesia secara data itu malah kekurangan protein. Banyak terjadi kekurangan protein. Bukan cuman orang yang, oh saya kan orang yang cukup berada misalnya gitu ya. Itu kan cuman orang yang kalangan bawah aja yang mungkin kekurangan protein. Enggak loh. Siapa bilang? Siapa gitu ya, bilang? Pak? Betul. Karena kita hobinya makan mie, hobinya udah kenyang sama itu tuh Pak. Betul. Makan roti udah kenyang, nggak mungkin makan Protein makan yang protein lain. lagi Iya, gitu betul. kan. Kalau kita makan steak terus tiap hari atau makan ayam terus tiap hari juga kita takut Seret kolesterol. ya. Agak seret bayangin ya. Seret juga ya. Biayanya juga. Oh ya iya, kan? lebih deg-degan lagi ya. Betul. Jadi gitu kurang lebih. Oke, sip. Thank you Pak Dedi. Nah, kita akan masuk ke Cik Clarissa nih sekarang. Tadi dari sisi nutrisi, sekarang ke sisi praktisi yoganya. Mungkin bisa diceritain sedikit Cik, awal mulai menekuni yoga tuh apa sih? Oh ini agak jauh ya kalau awal mula ya. Awal mula itu aku dari SMP. SMP itu
udah emang dari kecil demen olahraga, cuma SMP ngeliat nih anak nih, mamaku lihat nih anak nggak bisa diem, ya udahlah dibawa aja ke gym. Cuma kan di gym itu kan dulu aku masih di bawah 17 tahun ya, jadi nggak boleh angkat beban kecuali mesti pakai PT misalnya. Terus juga ikut-ikut kelas. Awalnya itu karena nggak bisa diem, aku tuh ada suka sakit lutut, kan main basket dulu. Nah, mama bilang yaudah ikut yoga aja yang gampang-gampang dulu gitu kan. Pertama kali ikut yoga susah banget, setengah mati. Tapi udahannya lutut aku udah gak pernah sakit lagi. Nah semenjak itu aku bingung, kayak logikanya tuh gimana, kok bisa sih aku ke tukang urut, ke tukang pijet, gak cuman hilang dikit nanti sakit lagi. Tapi giliran abis yoga kok bisa long term. Nah dari situ aku malah semangat mempelajari, kayak pengen tahu apa sih yang terjadi di dalam badan gitu saat kita yoga, kok bisa kayak gitu. Jadi akhirnya SMA 3, orang-orang ujian nasional, zaman-zaman masih ada ujian nasional ya dulu ya, itu aku malahan training dan udah mulai ngajar yoga gitu di gym. SMA 3 tuh ya? SMA 3, jadi kayak anak-anak pada main pulang, aku pulang ke gym kerjanya, ganti baju langsung nge-gym kayak gitu. Luar biasa banget sih, berarti udah 8-10 tahun ya? Iya, berkecimpung di yoga-yoga gitu. Iya. Luar Udah jadi passion ya? Iya. Iya, nggak nyangka jadi passion gitu kan. Keren. Tapi so far gimana? Cici juga coach kan ya? Iya. Nah mungkin bisa diceritain nih dari konsumen ya, apa ya? Yang berlatih tuh siapa aja sih kebanyakan gitu? Biasanya sih yoga kalau di Indonesia tuh so far masih relatively wanita ya. Tapi sebenarnya sekarang yang aku seneng adalah pria-pria ini udah mulai datang ke kelas yoga. Malahan mereka tuh jauh lebih jago dibanding wanita. Jujur, karena mungkin kalau wanita itu kan biasanya memang ada masing-masing lah benefitnya. Oh lebih fleksibel. Tapi kalau pria-pria ini nih yoga malahan lebih jago-jago. Gerakannya ekstrim-ekstrim tuh tiba-tiba jadi aja gitu kan. Sama sebenarnya dibilang anak muda nggak yoga kayak aduh males santai-santai. Sekarang tuh yoga juga udah ada banyak variasinya. Jadi sekarang bahkan anak-anak, aku juga ada klien dia bahkan atlet ice skating. Jadi awal pertama kali mulai ice skating itu gara-gara suruh naikin berat badan. Jadi karena badannya terlalu kecil dan kategorinya nggak masuk, mau nggak mau dia harus naikin berat badan, dia harus campur yoga, campur juga dikit-dikit aku kasih lebih angkat beban juga, aku mix kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi yoga seharusnya memang bisa dari anak-anak sampai yang paling tua pun aku kayak ada umur 75 gitu, udah hampir 80 juga ada. Wow. Iya. Tapi memang yoganya beda ya, nggak yang gedebak-gedebuk kayak yang buat atlet ice skating gitu kan bisa lebih gedebak-gedebuk, banyak lompat, tapi kalau yang buat elderly beda lagi kayak gitu. Oke, menarik Ci. Tapi bisa diceritain nggak nih, biasa teman-teman yang ikut yoga mungkin selain ya tadi, karena kalau Cici kan lututnya pernah sakit gitu ya. Yang lain tuh apa sih, mungkin ada yang mau bikin body goals nih kayak Cici sekarang kayak wah kayaknya pengen banget nih aku kesana gitu ya. Iya, kebanyakan mostly kalau yoga itu mama-mama juga ya, karena kan mereka mungkin abis pasca melahirkan itu ngerasain badannya sakit dan ototnya juga lemah. Sedangkan kalau dia langsung mulai angkat beban juga takut ini, takut itu. Dan tapi kan kalau yoga itu kan dia aman, kayak yoga, pilates itu aman banget buat yang bahkan sedang hamil pun atau sebelum hamil pun itu bisa. Jadi mereka lebih interest ke situ. Jadi takut kayak oh pengen nih aku badannya jadinya kenceng lagi, balik lagi gitu kayak dulu, atau pengen juga aku ngerasa pengen ngencengin tubuhnya lebih ke tone gitu kan. Nggak mau yang kayak kalau angkat beban kan mungkin lebih naik massa otot, lebih kelihatannya lebih berisi, tapi ada mungkin oh aku maunya tipe badannya yang lean aja, arah-arah model Victoria's Secret, yang penting tone gitu. Itu juga banyak juga yang kayak gitu. Motivasinya beda-beda. Beda-beda ya. Kalau ngomongin tone sama lean tadi, mungkin dari teman-teman yang mendengarkan bingung gitu ya. Apa sih gitu tone sama lean itu? Nah, boleh dijelasin juga nggak Ci? Kira-kira. Iya, sebenarnya kalau misalnya kayak tone sama lean itu kalau kita lihat kayak model Victoria's Secret, mereka lebih kayak ke tone. Jadi komposisi badannya itu sebenarnya relatif ya, karena memang apa yang dilihat mata sama komposisi aslinya kalau dicek bisa jadi beda. Jadi sebenarnya balik lagi lebih baik teman-teman cek sih. Sekarang kan juga ada alat yang tinggal bisa beli, tinggal cek, atau mau cek ke nutrisionis misalnya lebih tepat lagi. Jadi bisa dicek gitu. Karena kalau kita bilang, oh dia kelihatannya tone ya, dia kelihatannya lean ya, tapi kan dalamnya kita nggak tahu itu masalahnya kah atau apanya gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi mesti dicek nih ke nutrisionis, dari makanan, dari berat badan segala macam diukur sih. Jadi aku juga nggak bisa bilang oh dengan lihat badan seperti ini tone, ini lean gitu, nggak bisa juga sih. Gitu. Oke.
Oke. Tapi berarti nggak bisa juga kita bilang yang tidak bergelambir gitu misalkan. Let's say udah jadi otot itu udah tone atau lean itu nggak bisa juga diinfo seperti itu ya. Sebenarnya mungkin pasti kalau misalnya kita rajin olahraga, makanannya dijaga, pasti tetap kelihatan lah lebih singset, lebih kencang. Iya, tapi balik lagi kadang dari pengalaman pribadi ya, apalagi kemarin abis pandemi, nutrisi mulai berantakan lagi. Mungkin beberapa dari teman-teman ada juga yang ngalamin kayak aku sempat lost in track, dan orang-orang kalau bilang lihat badan aku tuh nggak yang kayak gede gitu loh. Tapi pas aku pertama kali balik lagi mulai, oke, ini udah nggak bener nih, ada something is not right gitu kan. Aku cek fat aku 32%. Bayangin 32%, tapi badan aku tuh nggak yang kayak kelihatan overweight dan semua baju tuh masih muat. Jadi sebenarnya nggak bisa bilang kayak oh kelihatannya orangnya tetap langsing berarti oh udah langsing nggak apa-apa. Tapi ternyata 32%, sedangkan batas obesitas buat fat untuk wanita itu di 30%. Itu tuh udah masuk obesitas, berarti kan wah, jadi nggak bisa dilihat dari fisik doang sebenarnya kalau soal kesehatan gitu. Oke, tapi agak menyeramkan ya, berarti maksudnya orang kurus itu belum tentu gitu ya, kita nggak bisa bilang oh sehat-sehat aja atau fatnya aman gitu ya, kolesterolnya aman gitu. Iya bener, kaget sih. Oke. Sip, thank you Ci. Nah kadang-kadang saya tambahkan dikit ya. Kadang-kadang wanita itu merasa kalau banyak latihan, terutama yang sifatnya latihan beban itu takut badannya tuh jadi kayak cowok. Padahal jadi gede. Gitu ya, jadi gede, jadi keker gitu kan. Padahal nggak mungkin teman-teman. Karena hormonnya beda. Hormon cowok sama hormon cewek beda. Yaitu di hormon cowok ada yang namanya hormon testosteron. Di cewek tidak ada gitu. Nah itu jadi nggak perlu khawatir lah teman-teman yang cewek gitu ya. Latihan yoga atau latihan apapun termasuk yang pakai beban gitu ya. Gak perlu khawatir badannya bakal jadi keker kayak cowok. Nggak mungkin teman-teman. Kecuali suntik hormon, kecuali suntik steroid ya. Itu beda cerita gitu kan. Bener banget. Tapi memang banyak banget loh member aku tuh yang ngomongnya sama, Vin kamu kalau ngasih gerakan yoga jangan yang berat-berat. Aku tanya, kenapa jangan yang berat-berat? Aku nggak mau badan aku gede. Tenang Ci, nggak akan. Cewek itu kecuali dia suntik benar ya suntik hormon cowok ya, jadi dia bisa gede. Tapi kalau misalnya cewek itu paling mentok-mentok itu ya bentukannya itu ya lean gitu. Nggak. Dan contoh ya kayak aku juga kadang kalau foto, kelihatannya berotot banget. Tapi kalau ketemu asli kok nggak berotot gitu kan. Kadang kan angle foto juga ngaruh. Kita foto, misalnya kita lagi nunjukin bicep, foto ke atas gini kelihatannya kok gede ya. Apalagi kalau abis pump, abis angkat beban kan pump banget tuh kan. Orang-orang suka, Vina sekarang badannya gede banget ya. Tapi pas ketemu asli ya kalau lagi biasa-biasa aja sebenarnya nggak segede yang kalian bayangkan gitu kan. Jadi memang kalau cewek beda gitu sama cowok. Kalau cowok kan tetep ya, maksudnya pasti terbentuk. Tetep gitu. Kalau cewek tuh beda, memang bener banget. Nah yoga ini juga menarik teman-teman. Kenapa? Karena di yoga ini kita sekaligus melatih 3 hal. Kekuatan ototnya. Kedua, kelenturan ototnya. Bener ya? Karena ototnya kan dilatih tuh kelenturannya ya. Termasuk elastisitasnya betul dilatih juga. Nah yang ketiga juga ketangkasan sebetulnya dilatih juga ya. Dan iya jadi gigih juga, jadi maksudnya benar-benar badannya juga nyaman dari secara mikir. Udah gitu sebenarnya yoga tuh lebih ke bukan fisik doang ya, tapi lebih ke pikiran juga dan bahkan ke hati juga. Jadi kalau misal kita ada stres, ada apa, kalau yoga tuh kita lebih bisa fokus gitu ya. Iya. Jadi benar-benar lebih ke bener banget tuh. Jadi lengkap ya. Lengkap, betul. Good. Holistik ya, apa kata orang bilang. Iya, jadi benar-benar all in one lah kalau enggak ya bahasa lebihnya. Paket lengkap ya. Paket lengkap. Oke. Nah mungkin aku akan kembali lagi ke sisi nutrisinya nih Pak. Nah kalau kita tahu mungkin Bapak bisa rekomen nggak satu produk gitu, atau bukan satu produk, satu makanan yang sebenarnya punya komposisi protein yang sangat baik gitu. Ya jadi protein ini ibaratnya bahan bakar, kalau saya ibaratkan bahan bakar atau bensin ya. Bensin itu kan banyak grade-nya ya teman-teman ya. Mulai dari bajai, motor, traktor, mobil mewah, mobil biasa, semua pakai bahan bakar bener ya. Tapi apakah bahan bakarnya sama yang diperlukan? Kan beda ya teman-teman. Kita bicara bensin aja, ada yang oktan 88, premium sekarang udah nggak ada nih. Ada Pertalite, ada Pertamax berapa gitu kan. Banyak lah, belum yang lain-lain lagi, banyak banget. Nah protein pun sama sebetulnya. Protein punya grade-nya. Ada yang grade-nya rendah. Kenapa grade-nya rendah? Ada yang grade-nya tinggi. Kenapa grade-nya tinggi? Nah, itu dibandingkan dari faktor kelengkapan asam aminonya, satu.
kemudian kecepatan penyerapannya, kedua, dan ketiga, bagaimana tubuh bisa memanfaatkan protein itu, gitu. Jadi 3 faktor ini banyak berperan menentukan kualitas dari suatu protein. Nah, protein yang baik adalah protein yang asam aminonya harus lengkap. Harus lengkap. 27 asam amino harus lengkap dia. Kemudian kedua, penyerapannya juga cepat di tubuh kita. Ketiga, pemanfaatannya juga tinggi di tubuh kita, bisa dimanfaatkan maksimal di tubuh kita. Nah, itu saya melihat ada protein yang baik seperti itu, yaitu dari whey, teman-teman. Dari whey. Whey itu adalah protein dari susu, teman-teman. Susu sapi gitu ya, secara umum susu sapi. Sebetulnya di susu-susu yang lain juga ada whey, termasuk air susu ibu. Air susu ibu itu juga ada whey-nya, bahkan tinggi kandungan whey-nya di air susu ibu. Jadi dari baby pun, dari lahir pun kita sebetulnya sudah mengkonsumsi yang namanya whey protein. Jadi whey protein itu bukan sesuatu yang baru kita dapatkan saat ini atau kita dewasa gitu. Tapi dari bayi pun kita dapat whey protein dari air susu ibu kita. Nah, whey protein itu baik tadi. Asam aminonya lengkap, penyerapannya cepat, pemanfaatannya maksimal di tubuh kita. Ibaratnya tadi kalau bahan bakar gitu ya, dia yang oktannya tinggi tuh gitu. Kurang lebih gitu. Oke, menarik sih Pak, karena saya baru tahu soal yaitu fakta di ASI pun ternyata ada whey protein itu ya Pak ya. Ini sangat menarik banget sih. Berarti ya tadi lagi kalau misalnya bahaya atau enggak, sudah pasti tidak berbahaya. Dan kalau ditanya lagi apakah penting atau tidak, sangat penting ya Pak berarti ya. Oke. Nah, mungkin Pak Dedi bisa info nggak bagaimana sih cara kita mengonsumsi whey protein ini sehari-hari gitu? Ya, whey protein ini bisa kita konsumsi sehari-hari, baik itu kita sedang exercise ataupun ketika kita, hari ini saya lagi istirahat, saya lagi nggak exercise. Bukan berarti kita tidak memerlukan asupan protein yang cukup, teman-teman. Ketika kita sedang exercise, betul kita butuh lebih ekstra proteinnya, gitu. Tapi ketika tidak exercise, kita tetap butuh protein dalam batasan-batasan yang mungkin bisa kita sesuaikan, gitu ya, teman-teman. Nah, ketika kita tidak sedang exercise, itu kita bisa konsumsi anytime, teman-teman. Kita bisa, ya let's say misalnya 1 serving per hari atau 2 serving per hari gitu ya. Tapi ketika kita sedang exercise, itu saya sarankan minum whey protein itu sesudah exercise tidak lebih dari 60 menit. Sesudah exercise, itu harus kita segera konsumsi protein atau whey protein. Kenapa? Karena disitulah yang namanya golden window ya teman-teman. Di 60 menit pertama, bahkan ada juga penelitian yang menyebutkan 30 menit pertama sesudah kita selesai exercise itu harus cepat diminum supaya dia bisa, si protein itu bisa cepat membantu recovery dari otot-otot yang sudah dipakai tadi gitu. Ketika kita tidak exercise pun recovery otot itu masih tetap terjadi sehingga kita tetap butuh protein untuk recovery otot itu gitu. Nah, recovery otot itu sebetulnya bukan cuma bicara mengenai kekuatan dari otot yang kita recover gitu ya teman-teman. Karena kita habis latihan beban atau latihan yoga yang pakai beban tubuh kita, itu kan ototnya kita, kalau bahasa Jermannya itu merengkel gitu ya teman-teman. Merengkel gitu ototnya, itu yang kita recovery. Betul, itu kita recovery. Tapi yang juga penting adalah kita merecovery juga kelenturan dari ototnya itu. Nah, itu juga butuh protein, teman-teman. Elastisitas dari otot itu butuh protein juga. Gitu, teman-teman. Oke. Berarti Cik Clarissa sebagai coach dan practitioner ini luar biasa penting ya, Pak ya? Betul. Habis mengajar, minum gitu ya? Minum, betul. Tapi kenapa sih, Pak, kalau nggak boleh lebih dari 60? Misalnya, let's say 1,5 jam kemudian kita baru minum. Nah, itu kenapa, Pak? Ya, jadi background-nya gini, teman-teman. Di dalam protein atau secara spesifik saya bicara whey protein itu tinggi kandungan satu asam amino yaitu leusin, teman-teman. Leusin ini adalah, ini bicara agak teknis sedikit ya. Leusin ini adalah bagian dari branched chain amino acid atau yang di orang awam kenal dengan istilah BCAA gitu ya. Nah, salah satunya adalah leusin, isoleusin dan valin. Nah, leusin ini dia itu asam amino yang sangat pinter sekali. Ketika tubuh kita atau otot kita itu lelah,
kemudian kita minum whey protein ini, si leusin yang ada di dalam whey protein ini, dia akan menuju segera ke otot yang lelah itu, dan dia seperti signaling ya, memberi signal ke asam amino yang lain. Weh, ini ada otot yang perlu segera diperbaiki. Dia signaling gitu, dia manggilin yang lain, asam amino yang lain. Weh, segera nih ke sini, kita perlu memperbaiki otot yang sedang lelah ini. Nah, itu penting dilakukan tadi 60 menit atau 30 menit pertama sesudah itu. Kalau sesudah 60 menit tetap terjadi nggak? Tetap terjadi. Cuman memang di ototnya itu sudah terjadi kelelahan ya. Yang recovery-nya itu sudah ya mungkin sudah dalam tahap kelelahan ya. Dan kita kan pengen recovery itu sesegera mungkin supaya kita bisa exercise lagi, rutinitas harian lagi gitu kan. Nah, itu teman-teman kurang lebih. Oke, berarti bisa dibilang jadi lebih panjang kali ya proses recovery-nya. Betul, akan lebih panjang proses recovery-nya gitu. Nah, sebaliknya kalau kita cuekin ya, udahlah kita exercise saja. Kita nggak minum protein deh, ya kan? Udah makan aja, makan nasi padang gitu ya, habis exercise gitu kita makan nasi padang aja. Sip. Betul, di nasi padang itu ada proteinnya. Ada proteinnya, betul. Nah, cuman banyakan adalah karbohidratnya, teman-teman. Sama lemaknya. Sama lemaknya, Belum pakai betul. kuahnya nambah 2, Bang. Habis Betul. olahraga nih nambah 2, kacau. Atau kita makan bakmi, atau kita makan apalah yang lain ya, yang which is sebetulnya lebih banyak karbohidratnya, teman-teman. Proteinnya itu dikit. Padahal sebetulnya kita harus konsentrasi itu adalah di proteinnya. Kalau masalahnya adalah di recovery otot. Kalau kita lagi endurance training, kita butuh karbohidrat sebagai sumber kalori, energi. Tapi kalau kita bicara recovery, kita butuh proteinnya untuk recovery cepat. Karbohidratnya sedikit aja gitu loh. Bukan tidak butuh, tapi karbohidratnya sedikit aja gitu. Karena kalau ngomongin kenyang, kita bisa bilang dari protein pun kita bisa merasa kenyang. Bisa, gitu ya, bahkan Pak, ya? kenyangnya lebih lama. Nah, Protein itu membuat rasa kenyang yang lebih lama loh teman-teman. dan Itu dalam asiknya. tanda kutip tidak membuat lebih cepat gendut gitu. Gendut, pastinya. betul. Karena kan protein ya, at least ya. Protein tidak disimpan sebagai gula di dalam tubuh kita, dan gula akan menjadi lemak di tubuh kita gitu ya. Protein tidak disimpan seperti itu. Ya, aku berasa sih kalau misalnya abis latihan, jadi kan dulu tuh aku tuh nggak ngerti nutrisi sama sekali gitu kan. Jadi aku tuh kerjanya cuma abis latihan itu makan ya biasa. Udah gitu aku nggak doyan telur, nggak doyan ayam. Bayangin cuma makan nasi sama tumisan. Ya, sebenarnya dari segi sehat tetap sehat. Cuma kan proteinnya bukan kurang lagi tuh, kayaknya udah tiap hari minus. Tapi emang aku berasa sih. Jadi kayak rasa lelahnya itu tuh kayak sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi kan aku ngajar yoga tuh banyak banget kelasnya. Lemes, makan karbohidrat tuh memang bener sih. Kayak misalnya aku makan sekarang, nanti 3 jam tuh ya udah pasti nyari lagi makanan lain. Cuma karena dulu kebantu aku olahraga, jadi mungkin makan keluar lagi istilahnya jadi energi. Cuma buat manfaat buat otot recovery, buat manfaat otot jadi lebih nambah masanya, jadi lebih kuat, jadi lebih sehat tuh enggak gitu. Jadi cuma kayak basically kita makan dikeluarin lagi jadi energi lagi. Dan itu rasa ke badannya sama ototnya tuh beda banget. Aku tuh kayak dulu sebelum ngerti, oh harus konsumsi whey protein nih supaya bisa masuk proteinnya sehari butuhnya berapa. Itu tuh rasa badan abis olahraga tuh parah sih. Itu kayak orang remuk bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, lemes banget. Jadi penting ya recovery itu. Sumber protein itu ya dari daging, baik itu daging merah, daging putih, kemudian dari kacang-kacangan, betul, dari nasi sebetulnya atau gandum gitu ya ada, tapi ya tadi hanya kecil lah. Kecil lah. Kalau udah mateng itu cuma sekitar 3-4%. Kalau mentahnya beras gitu mungkin 7-8%. Nggak mungkin ya makan beras mungkin ya. kita makan beras Agak lebih mentah seret kan lagi. gitu kan. Atau makan gandum mentah kan nggak mungkin kan benar-benar. gitu. Jadi 3-4% kecil sekali lah dari beras. Atau dari nasi, sorry. Oke. Ya, habis ini dibenahi ya Pak ya. Mulai lebih semangat lagi nih. Oke. Nah, mungkin balik lagi ke Cik Clarissa, berarti protein ini bisa atau whey ya, mungkin dari Cik Clarissa juga udah lama ya mengonsumsi whey sebenarnya ya. Iya, dan aku juga benar-benar yang bikin aku interested sama Sportigo awalnya tuh gara-gara ngelihat komposisi whey-nya. Kayak aku juga dulu mikir kenapa Sportigo tuh beda whey-nya. Ternyata tuh di isinya itu ada isolate, ada concentrate. Aku pikirnya pas baca whey,
ya udah it's a way, tapi ternyata tuh beda kualitasnya. Kayak concentrate sama isolate mungkin nanti bakal bisa dijelasin lebih jelas lagi ya sama dari segi nutrisinya, tapi itu benar-benar kualitasnya yang paling bagus dan efek ke badannya juga beda gitu. Jadi mungkin kalau bener-bener pengen cari tahu ya boleh dibaca gitu di belakangnya kan, biasain kalau belanja barang, belanja yogurt, belanja susu, kita tuh kadang kayak semi-semi ditipu gitu. Kadang dia bilang susu isinya susu, padahal nomor satunya adalah gula. Baru susunya nggak tahu kadang nomor berapa. Kadang beli kopi, ya, pertamanya gula, paling belakangnya baru kopi-kopinya di bawahnya, gitu. Jadi memang yang aku lihat, wah ini kok komposisinya menarik banget nih. Nah ternyata itu aku ngerasa baru bedanya. Oh ini ya namanya bener-bener yang protein yang real, yang bener-bener bisa buat recovery, bener-bener langsung ke badan juga langsung berasa gitu. Oke, berarti aku bisa bilang kalau protein atau ya whey tadi salah satu yang Cici udah jadikan lifestyle setiap hari gitu ya. Ya, tapi semenjak ketemu Sportigo ini baru tahu bedanya gitu. Whey yang maksudnya kan whey memang banyak gitu, tapi kalau Sportigo ini aku amazed gitu. Wah, lengkap banget dan kualitasnya yang bagus banget gitu. Oke, nah ini menarik banget. Ada satu hal lagi yang pengen aku bahas, Ci, sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya, cewek-cewek banyak kan pengen body goals, gitu kan. Tapi, dengan cara apa? Dengan cara diet. Nah, kita tahu sebenarnya diet itu nggak semata-mata mengurangi berat badan aja. Nah, Cici mungkin bisa jelasin nggak definisi sesungguhnya dari diet itu apa sih? Iya, sebenarnya kadang teman-teman kayak makan yuk, makan siang bareng. Sorry gue nggak nanti kalau ada gue ikut deh, gue cuma duduk aja nemenin ngobrol-ngobrol. Kenapa? Lagi diet. Kayak, aku tuh kayak, lah kita tuh harusnya diet itu ya setiap hari sepanjang hidup. Jadi kita tuh terus temenku nanya, kalau misalnya diet sepanjang hidup tersiksa dong. Aku tanya, emang lu ngapain dietnya? Ya kan harus tersiksa. Sebenarnya diet itu tuh pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu ya harus kita jalanin dari kita nafas. Nah, berarti kalau misalnya diet yang kamu jalanin itu masih nyiksa kamu, berarti ada yang salah sama dietnya kamu. Karena harusnya diet itu fun, bisa dilakuin setiap hari tanpa rasa beban, dan manfaatnya maksimal juga buat badan secara bukan cuma tubuh fisik, tapi buat mental sama hati kita. Jangan sampai kamu diet, kamu jadi pikiran kamu istilahnya jadinya stres. Terus masalah hormon, sorry banget lagi juga. Iya jadi beban, tiap hari tuh dada bawaannya kesel. Aduh gue gak bisa makan makanan yang gue suka. Gue gak bisa nikmatin hidup karena makan cuma bisa dada ayam, rebusan doang kayak gitu. Kecuali emang ada penyakit ya, kalau sorry banget. Makanya mungkin bagi teman-teman yang merasa badannya masih sehat, harus dijaga, jangan sampai kayak udah sakit dulu jadi mau nggak mau nih cuma makan sayur rebusan, dada ayam juga nggak bisa pakai bumbu yang aneh-aneh, maksudnya nggak bisa kayak yang macem-macem banget gitu kan. Jadi memang harus porsinya mesti diatur dari zaman muda, jangan sampai terlambat gitu kan. Nah paling diet itu aku ngerasa selain harus dilakuin tiap hari dan sepanjang kita hidup gitu ya, itu juga mesti dicari selahnya yang memang cocok sama diri kita gitu. Dan yang aku dapetin selama aku diet, kan aku juga jujur kemarin pandemi itu sempat naik 6 kilo. Walaupun orang bilang gak ketara, yang mohon maaf ya pasti cek udah 32% gitu fatnya kan, ya. Tapi masih begitu. Slim ya kelihatannya. Iya, masa semua baju pakai baju dress apa juga masih muat, kayak dari zaman, iya itu dia. Nah, cuman ya yang aku rasa lebih dari segi kesehatan sih, pertama kayak penyakit. Terus kalau olahraga juga mulai ngos-ngosan. Terus, tapi mungkin olahraga ngos-ngosan nggak masalah. Cuman yang ternyata yang bahaya itu adalah obesitas. Saat kita fatnya udah lebih dari batas obesitas, kita nggak, fat yang di dalam organ apa ya namanya ya? Visceral fat. Visceral fat. Yeah. Oh my god. Nah itu tuh yang lebih ngeri lagi. Udah kebanyakan fatnya ada di dalam organ dalam kita. Bayangin, kalau misalnya udah di organ dalam kan bisa bawa penyakit yang kita nggak tahu itu munculnya baru berasanya kapan. Karena kan mungkin kayak bayangin pipa kalau ada kotoran dikit mungkin masih belum berasa ya, kayak kesumbat. Tapi kan saat kita bablas itu bakal bahaya banget gitu kan. Jadi dari situ aku ngerasa diet itu adalah yang harus dilakuin tiap hari dan memang harus dengan pola yang benar, dengan cara yang benar, dengan semuanya yang memang sesuai juga sama personal. Jadi aku bilang, aku berhasil diet kemarin kayak gini. Belum tentu di kamu juga berhasil gaya hidup seperti itu. Jadi memang harus, makanya mungkin kita butuhlah nutrisionis, kita butuhlah konsultasi juga. Itu sih menurutku.
Oke, mungkin memang sih kalau kebutuhan tiap orang tuh beda banget ya. Tapi pasti yang mungkin teman-teman yang nonton podcast ini pengen tahu nih, kalau Ci Clarissa tuh biasanya diet setiap harinya kayak gimana sih? Aku tuh biasanya kan, aku kan punya sakit GERD. Jadi dulu aku ada kesalahan gini, aku tuh ngajar yoga sehari bisa 6 tempat, 6 kelas. Punya waktu makan itu, sekalinya punya waktu, langsung kayak orang gila makannya. Dan seperti yang Anda tahu, aku tuh tadinya makannya cuma demennya nasi sama sayur-sayur doang. Labu lah, kangkung lah gitu. Jadi selain badannya secara dalam remuk, secara pola makan juga nggak benar, tidur juga kurang. Itu aku pernah sekali lagi on the way, itu aku sakit GERD sampai sesak napas, akhirnya masuk IGD. Sampai segitunya. Jadi dari situ ada titik balik, oke. Aku pikir aku olahraga, aku sehat. Tapi ternyata semuanya salah. Semuanya aku lakuin itu ternyata salah gitu loh. Dan semenjak sakit lambung itu, aku tahu kalau aku tuh harus sering makan. Sedangkan kendala orang sering makan adalah makan kebanyakan jadinya. Karena mungkin susah ya kita tuh ngenahan rasa pengen satu mangkok nih. Kadang kan lihat satu mangkok ya sayang lah nggak dihabisin, nggak mau rugi gitu. Kadang kita paling pengaturannya sih, maka aku tuh biasa mau nggak mau kalau pagi sarapan kan males bangun pagi ya tipenya, walaupun kelas yoga semua 6.30 jam 6 pagi gitu. Jadi aku pagi-pagi tuh langsung kayak nyari protein. Biasanya dulu tuh ya rebus telur, cuman jujur banget kalau ngajar gitu tuh nggak sempet. Jadi aku sekarang kalau pagi tuh sarapan whey gitu, paling campur kadang kalau lagi sempet weekend gitu kan punya waktu bikin pancake pakai whey gitu. Yang lebih variatif gitu. Tapi kalau sehari-hari yang benar-benar sehari-hari tinggal whey, kocok, minum, kelar. Yang penting dan aku biasa pakai oats sedikit buat, karena kan aku ada sakit lambung, yang penting ada masuk ke lambung kan. Dari situ siang makannya diatur, olahraga biasa aku olahraga itu banyakannya itu di jam-jam sore ke malam kan pas orang kerja. Dari situ minum whey lagi. Gitu. Oke, berarti sehari berapa kali tuh tadi minum? 3 minimal ya? 2. Minimal ya? 2. Minimal 2. Iya, minimal 2. Tergantung kalau kayak siangnya lagi emang banyak, padat lagi gitu. Kalau siangnya cuma kerja di kantor gitu, enggak sih, cuma 2 aja. Paling makan siangnya aku sekarang juga mulai kayak tahu nih, at least 1 mangkok aku beli tuh protein. Ya balik lagi yang tadi dibilang, kita harus tahu proteinnya berapa gitu. Kalau kurang ya mau nggak mau tambah lagi juga, karena kalau kekurangan protein itu memang rasanya kayak nggak langsung kayak kita makan kenyang kan gitu. Tapi kalau kekurangan protein itu berasanya juga lebih long term, dan takutnya kalau bablas kayak aku bahaya juga malah buat badan gitu kan, sampai kayak gitu kondisinya. Kayak dari situ aku udah mulai tuh ngitung dikit-dikit tiap hari. Ngitung nggak susah kok. Orang pikir males masa tiap makan apa tulis, kan kita nggak harus tulis exact. Kecuali kamu punya nutritionist personal ya, kan bisa kira-kira gitu. Apalagi kalau whey kan udah ada tulisannya proteinnya berapa, jadi kamu at least udah punya gambaran kamu kurangnya kira-kira berapa dan butuh berapa lagi kayak gitu. Oke, nah mungkin Pak Dedi Pak, kan bisa dibilang berarti Ci Clarissa ini tiap hari minum minimal 2 kali, bisa 3 kali bahkan gitu ya. Nah itu apakah tidak bermasalah Pak sebenarnya buat tubuh, entah jangka pendek, entah jangka panjang gitu? Iya, dengan exercise-nya Clarissa yang tinggi gitu ya tadi, memang sangat membutuhkan protein yang lebih tinggi dan yang kualitasnya baik begitu ya. Dan saya melihat memang ini tidak bermasalah untuk jangka panjang, kecuali memang orang tertentu dia memang sudah secara genetik atau secara tubuh punya penyakit ginjal misalnya, atau punya penyakit yang lain begitu ya. Ya memang sebaiknya konsultasi ke dokter untuk mengkonsumsi protein yang berlebihan begitu ya. Tapi dengan orang awam, dengan umum, apalagi dengan exercise yang tinggi, saya yakinkan tidak ada masalah dengan konsumsi whey protein 2 kali per hari. Itu hanya whey protein kita 23 gram per serving. 2 kali sehari baru 46. Let's say berat badan kita berapa? 50 atau 60 kilo. Dengan exercise itu kita kalikan 1,5, berarti kebutuhannya harusnya sekitar 80 sampai 90 gram. Dengan 2 kali minum itu baru 46 gram. Which is masih panjang gitu. Boro-boro kelebihan gitu kan. Masih kurang gitu kan. Nah, ini kita bisa dapatkan dari makanan yang lain lah ya, karena kita juga ada makan daging, ada makan ikan dan lain sebagainya. Kita bisa cukupkan dari situ gitu, teman-teman.
Nah, protein ini menariknya gitu, teman-teman. Kalau kita minum protein habis exercise, kita merasa kenyang dulu. Masuk protein dulu, kita merasa kenyang dulu, sehingga ketika kita ketemu makanan nasi padang atau yang lainnya, saya nggak bilang Gak kuat lagi. betul. Tapi bener banget, aku tuh lagi naik 6 kilo itu, yang aku lakuin adalah, aku sih bukan bilang whey itu sebagai pengganti makan, itu salah ya kalau dibilang whey itu Betul. sebagai meal replacement. Betul. Cuman tanda kutipnya itu adalah supaya kita tuh enggak, kadang Kalap udah ya. biasa makan banyak, tiba-tiba disuruh makan secukupnya, itu tuh susah, ada Ya. rasa apa ya, kita tuh nafsu ya, nah rasa nafsu itu tuh udah biasa banyak gitu, udah endorfin atas makanannya udah tinggi, untuk nuruninnya lagi tuh susah. Jadi dengan bantuan minum whey ini tuh kayak udah berasa kayak aduh udah agak kenyang kan. Jadi pas kita makan yang biasanya Iya, muat iya. 1 porsi, ya udah memang harus potong setengah porsi, Betul, setengah porsi, dan betul. kita nggak tersiksa. Kayak temenku, sorry banget nih, temen personal juga nih, kayak dia pernah diet, dia tuh sampai kayak makan cuma sehari sekali. Ya. Sebenarnya intermittent fasting is good, cuma kalau misalnya balik lagi punya sakit mah seperti saya gitu ya, mohon maaf, pasti cara diet seperti itu ya tidak cocok. Jadinya ujung-ujungnya masuk IGD. Yeah. Nah kayak gitu kan, daripada dia cuma makan sekali doang langsung seporsi banyak, lebih baik dia sebenarnya bisa potong-potong. Jadi sepanjang kita aktivitas gak gerampi karena lapar, gak kelaparan. Nah itu kan aku bilang, makanya diet itu tuh harusnya disesuaikan sama aktivitas kita, sama kita sukanya gimana gitu kan. Jangan Betul. sampai sepanjang hidup jadi stres kayak, oh aku harus diet ngikutin caranya aku, misalnya caranya Clarissa. Nah itu kan sebenarnya juga susah ya. Nah, itu teman-teman yang udah exercise-nya, saya sering lihat nih teman-teman kalau pagi gitu ya, wah habis sepedaan, habis lari, habis nge-gym gitu ya. Terus merasa karena gue udah exercise, gue harus makan yang enak gitu kan. Gue boleh makan yang banyak. Gue boleh makan apa aja, gue boleh makan karena gue udah exercise. Udah dibuang gitu ya. Udah dibuang Biar istilahnya kan. balance, Pak. Kompensasinya gue boleh dong makan enak kan, gitu kan. Padang. Merasanya gitu kan. Nah itu yang salah teman-teman. Itu sayang sebetulnya. Kita exercise tapi kita kompensasikan diri kita dengan hal yang salah. Itu sayang teman-teman. Lebih baik ketika kita sudah exercise, yuk kita minum whey protein dulu. Sesudah itu perut udah mulai terasa tuh. Udah terasa terisi lah gitu ya. Sehingga kita lihat makanan Nggak tadi kalap. nggak kalap gitu teman-teman. Boleh, masih boleh mau makan Iya, nasi padang, bener. makan bakso, makan bami. Kita udah nggak terlalu kalap lagi deh gitu Kadang klien teman-teman. aku Sayang. nanya, Vin, kamu tuh tiap hari, kan kamu kan ngejalanin gaya hidup sehat juga kan, kamu apa nggak tersiksa tiap hari nggak bisa makan makanan yang kamu suka? Aku bilang, aku masih makan cake. Aku bilang, ya tapi mohon maaf ya, aku kalau makan cake ya nggak 1 slice gitu. Misalnya aku potong jadi cuma sedikit, yang penting kita ngerasa enak. Oh kita tahu nih kalau cake itu kan isinya karbohidrat, fat doang. Ya kita makan ya, oh badan kita cukupnya segini doang nih. Jadi jangan sampai, oh gue bisa karena gue, kadang gini, aku Senin sampai Jumat udah diet. Kan temanku ada yang kayak gitu. Jadi Sabtu Minggunya bebas mau makan apa aja. Terus aku tanya, kamu makan apa? Ya aku sukanya kan ini kayak dessert box gitu. Kamu makan berapa banyak? 1 kotak. Aku kayak 1 kotak 3.000 kalori. Berarti kayak percuma kan, kamu tuh diet Senin sampai Jumat, terus tiba-tiba weekend dihajar sama yang aneh-aneh lagi gitu. Jadi memang lebih bagus sih yang kita tuh cari yang ini ya, apa yang stabil gitu, yang bisa kita jalanin tiap hari tapi enak gitu. Tapi jujur dengan aku minum whey ini, aku ngerasa aku bisa lebih jaga makan sih. Karena tuh aku foodie banget. Aku tuh anehnya perut aku tuh bisa muat banyak banget makanan, banyak banget. Jadi kadang kalau lagi makan all you can eat tuh ya, aku yakin yang punya resto bisa tutup gara-gara kalau aku datang. Senang makan ya, senang makan ya. Iya, tapi kayak dengan ada whey ini aku bener-bener berasa kayak kemarin aku tahu naik 6 kilo itu udah mulai gak sehat, karena di kesehatan juga udah mulai berasa gak enak. Itu cara aku nurunin 6 kilo itu bisa dengan cara yang sehat. Gak pernah tuh aku diet nurunin berat badan 6 kilo itu masuk IGD lagi tuh enggak. Malahan lagi nggak tahu soal diet-dietan nutrisi, malahan masuk IGD mulu gitu. Gara-gara salah polanya sama salah konsumsinya apa gitu kan. Betul. Oke. Nah, kalau dari itu ya, permasalahan wanita yang ngomongnya pengen ngurangin berat badan, sebenarnya bisa dengan whey ini, karena ya ketika kita minum whey kita kan lebih panjang ya untuk kenyangnya. Dan itu ya secara tidak sadar mengurangi kalori yang masuk kan sebenarnya. Oke, nah terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan ke pertanyaan Instagram buat Pak Dedi sih. Mungkin siapa aja sih Pak yang sebenarnya butuh whey protein? Yang butuh whey semua, terutama juga untuk orang yang
punya masalah untuk mencukupi kebutuhan proteinnya tiap hari gitu ya. Karena tidak mudah mencukupi kebutuhan protein. Terutama misalnya orang tua. Orang tua itu kemampuan dia untuk makan daging itu sudah susah gitu teman-teman ya. Jadi dari mana dia dapat proteinnya? Ya harus ada asupan dari yang liquid gitu ya, yang mudah untuk dia minum, yang dia mudah konsumsi gitu ya. Ya salah satunya adalah whey protein gitu teman-teman. Termasuk orang yang rajin exercise itu nggak usah ditanya deh gitu ya. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan apalagi itu butuh protein karena selnya itu multiplikasinya lebih cepat dia ya dan lebih banyak gitu karena dia masa pertumbuhan. Soalnya selama ini kan kita pikirnya whey itu cuma buat orang yang olahraga. Jadi Betul. kalau whey pasti itu taunya cuma di kalangan orang yang olahraga doang. Padahal perlu ya maksudnya anak-anak. Perlu. Ya tadi di air susu ibu sendiri boleh cek itu pasti mengandung whey. Iya, mengandung whey protein. Gitu. Jadi harus mulai mengubah pemikiran ya, whey itu bukan cuma buat olahraga doang bukan ya. cuma orang yang mau gedein otot gitu ya. Ya, semua orang gitu ya. Makanya whey protein Sportigo itu dibikin untuk umum gitu ya, bukan hanya untuk olahraga tertentu, orang tertentu, tapi untuk umum gitu teman, termasuk orang tua, termasuk remaja, wanita juga, semua gitu. Nah ini mungkin kerennya dan pentingnya si podcast Talk About Goals gitu ya. Dari sini teman-teman bisa membedah kembali apa sih sebenarnya si A ini, si B ini, kalian mau bikin goals apa, terus nanti ke depannya seperti apa. Nah teman-teman bisa belajar banget dari podcast Talk About Goals ini. Nah aku akan masuk ke pertanyaan Instagram sekarang. Ini ada satu dari @sena_99. Bagi orang-orang yang berlatih yoga untuk menurunkan berat badan dan kesehatan, berapa lama sih hasilnya akan terlihat? Nah, ini untuk Cik Clarissa berarti. Tapi memang jujur di semua olahraga yang orang yang punya goalnya itu menurunkan berat badan pasti menanyakan ini ke saya. Dan kadang orang juga nanya, kalau aku minum whey, aku turun bisa dalam berapa lama? Banyak banget yang nanya. Cuma gini, nurunin berat badan itu nggak semerta-merta turunin berat badan doang. Kalau cuma mau nurunin berat badan doang dari jumlah timbangan, itu mah gampang, itu mah cepet. Tapi pertanyaannya, apakah berat badan kamu itu bakalan bisa stable? Nah sekarang pertanyaannya gimana? Jadi pernah nggak sih kayak diet 3 bulan, udah nih ke achieve, tiba-tiba sebulan malahan lebih berat. Nah, Yoyo iya, efek ya. itu kayak bukan yoyo lagi ya, kayaknya kadang bahkan teman-temanku ada yang malah jadi lebih berat lagi. Bingung banget kan. Karena itu kamu tuh ngelakuin pola makan, pola hidup kamu itu nggak cuma dietnya cuman sementara, nggak yang kamu bisa pakai buat jangka panjang. Nah kayak dengan yoga juga, mau kamu yoga tiap hari, mau kamu yoga kayak aku 6 jam sehari, tapi kalau kamu makannya masih nggak jaga, makannya masih nggak ngerti nutrisi, pola tidur, contoh ya dari kurang tidur aja tuh bisa bikin metabolisme jadi lambat ya, bener nggak sih? Jadi proses buat badan juga metabolismenya rendah ya, otomatis kamu mau nurunin atau naikin berat badan ya juga jadi kehambat. Jadi sebenarnya faktornya banyak ya, mungkin lebih tepat tentang nurunin berat badan itu bukan soal yoganya atau olahraganya apa dan berapa lama, tapi dari gimana kamu atur olahraga, tidur, sama makan. Tadi udah dibilang 3 hal penting itu. Jadi kalau 3-tiganya ini nggak terpenuhi ya susah bisa dibilang berapa lama gitu. Kadang kan ada iklan-iklan Instagram zaman sekarang, mau turun berat badan dalam 3 bulan, dalam 2 minggu, bahkan ada yang dalam 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Aku tuh bingung kayak, dalam 2 minggu turun 10 kilo itu bisa orang masuk IGD lagi, atau mungkin setelah 2 minggu naik lagi berat badannya, karena dia nggak ngerti kayak badan itu yang bisa bikin berat badan stable, gaya hidup sehat tuh seperti apa dan gimana. Jadi kalau aku saranin, kalau kamu pengen nurunin berat badan, pertama hal simple adalah cari olahraga yang kamu suka. Ya yoga of course adalah salah satu exercise yang lengkap ya, tadi udah bilang ada 3 hal, semuanya all in one, semuanya dapat gitu. Dan yang paling penting adalah makanan sama tidur gitu. Dan itu bisa dibilang semuanya sinergis ya Ci ya? Iya, nggak bisa. Jadi ya aku bilang, aku juga dulu ngajar 6 jam sehari udah kayak orang kantoran, hampir kayak orang kantoran. Tapi pertanyaannya, apakah komposisi badan aku sehat?
ya ternyata nggak bisa kita bilang gitu. Jadi turun berat badan itu bukan achievement berdasarkan nominal timbangan doang, tapi kamu harus cek apakah kamu yang turun massa ototnya, apa yang turun itu fatnya, atau cuma gara-gara diet air doang yang keluar. Air aja, betul. Kalau air doang keluar nanti pas lagi lanjut lagi udah naik lagi pasti. Jadi memang balik lagi, aku saranin bagi yang mau turunin berat badan, kalian coba cek bukan cuma angka nominal timbangan doang, tapi komposisinya apa aja dari bara tulang, massa otot, massa fat, biasanya itu metabolisme, visceral fat biasa otomatis bisa dicek ya gitu. Cocoknya juga konsultasi ke nutrisionis gitu. Jadi olahraga apapun basically bisa harus nurunin berat badan kalau nutrisi tidak diimbangi dengan berbagai hal lainnya juga mendukung betul. gitu ya. Oke, thank you Cik Clarissa. Nah ini pertanyaan kedua nih, aku lanjut ya ke dari @Dwi Nugroho. Apa sih bedanya sumber protein Sportigo dengan daging sapi pada umumnya? Nah ini untuk Pak Deddy berarti. Ya, whey protein Sportigo itu ya tadi asalnya dia dari susu sapi ya. Ini fakta yang menarik. Kenapa kok whey protein yang berkualitas mahal? Nah teman-teman bisa bayangin itu. Betul, betul. Kalau dari protein yang lain, di susu itu bukan cuma whey protein ya, dia ada protein kaseinat dan ada protein yang lain. Itu lebih murah gitu karena dapatnya lebih mudah begitu. Tapi protein yang berkualitas whey protein dapatnya pasti lebih sedikit dari susu tadi itu. Nah bedanya apa dengan daging sapi gitu tadi ya? Whey protein ini dia lebih whey protein kita bicara yang sudah dikonsentrasikan atau bahkan diisolatkan, dia lebih sedikit kandungan lemak dan kandungan kolesterolnya dibandingkan daging. Daging ini itu sumber protein yang juga baik teman-teman. Daging yang bagus gitu ya, itu bisa proteinnya tuh sekitar 25%, paling tinggi 25% teman-teman. Tapi tadi seringkali kita tidak bisa mengontrol daging yang kita dapatkan atau yang kita makan. Yang which is bisa jadi lemaknya kita nggak tahu ada berapa banyak di situ. Yang which is enak kita makan gitu kan. Daging yang berlemak itu pasti lebih Kalau enak. nggak ada lemaknya seret nelennya susah. Nah, kok kayaknya keset banget. gitu ya. Iya. Keset banget. Kemudian juga ada uratnya kan, ada urat-uratnya. Kalau kita makan daging sengkel gitu ya, itu kan banyak urat-uratnya tuh. Makin banyak uratnya tuh makin enak gitu kan teman-teman kan. Ya. Makin juicy. Nah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu ya kalau dari daging. Tapi kalau dari whey protein yang sudah dalam bentuk bubuk gitu ya, yang sudah dikonsentrasikan, itu lebih mudah terukur teman-teman. Proteinnya berapa, fatnya berapa, karbohidratnya berapa, termasuk kolesterolnya bisa kita ukur. Contoh whey protein Sportigo itu dalam satu serving itu proteinnya 23 gram nih. 23 gram. 23 gram protein itu setara dengan 4 butir telur. 4 butir telur ya. Tapi putihnya doang. Enggak. enggak. Utuh. 4 butir telur tapi dengan less kolesterol nih pastinya kalau kita minum whey protein. Saya makan telur aja 4 biji atau 8 biji. Ya silakan. Tapi hati-hati kolesterolnya teman karena banyak kolesterolnya. Sedangkan kalau di whey protein Sportigo kolesterolnya pasti jauh lebih rendah. Bukan saya bilang nggak ada, tapi lebih rendah. Dan kolesterol bukan sesuatu yang harus kita takuti atau kita hindari sama sekali ya. Nanti kita di sesi yang lain kita bicara soal kolesterol. Dibandingkan dengan daging merah itu 100 gram itu tadi 25 gram paling tinggi. Umumnya sekitar 20 gram saja. Dibandingkan dengan whey protein Sportigo 23 gram tadi. Jadi masih lebih tinggi teman-teman. Daging merah atau daging ayam kurang lebih sama. 20 sampai 25 gram gitu. Jadi kalau teman-teman mau yang lebih terkontrol, yang lebih terukur proteinnya, kolesterolnya, lemaknya dan lain sebagainya, ya lebih mudah minum whey protein Sportigo. Lebih gitu, cepat juga. Lebih cepat juga, lebih instan gitu. Iya. Betul. Aku ngerasa juga awalnya kan pagi-pagi yaudah zaman masih belum bisa tinggal sama mama rajin tuh rebusin telur. Rebusin telur, ya. Cuma makannya juga agak berat hati ya, agak banyak kan. Jadi kayak agak seret juga gitu mau makan pagi-pagi udah makan buru-buru kan tipenya yang gedebak-gedebok. Tapi bener semenjak ketemu whey ini tuh aku merasa gaya hidup aku lebih enak gitu loh. Jadi lebih maksimal tapi aku nggak butuh kayak waktu yang lama rebus bikin segala macam. Jadi bener-bener dan rasanya juga lebih variatif sih. Jadi bikin gak bosan juga.
Aku seneng sih, makanya semenjak tahu ini jadi kayak wah iya memang kita tuh butuh banget protein dan manfaatnya langsung kerasa. Iya, betul. Iya, jadi menarik sih Pak. Jadi untuk si whey ini, terutama dari Sportigo ya, tadi satu untuk teman-teman yang mau proteinnya terukur, kedua instan tapi sehat, ya kan? Karena kan biasa kita berpikir yang instan-instan tuh kurang baik gitu. Tapi yang ini maksudnya instan adalah dengan cara cuman tinggal dituang terus diaduk, udah enak lah, udah bisa memenuhi protein kita gitu untuk seharian itu beraktivitas. Rasanya juga enak Dan ya, itu rasanya paling penting. Bener ya, kalau misalnya kita nyobain tapi maksudnya kita makan tapi nggak enak, Siksa ya lagi itu gitu kan. sedih kan ya. Thank you banget hari ini buat Pak Dedi sama Cik Larissa. Tadi semua informasinya super insightful, bahkan aku aja kayak banyak yang aku baru tahu nih. Dan aku seneng banget hari ini udah mengundang Pak Dedi, Cik Larissa ke podcast kita. Di luar dari semuanya itu, jangan lupa set your goals and conquer your goals. Bye, see you teman-teman.